Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam olahraga. Saya guru PJOK kelas 12 IPA dan IPS SMA Negeri 3 Kuningan. Karena dunia sedang dilanda COVID, maka saya akan memberikan materi dengan daring. Anak-anakku sekalian, kalian harus diam di rumah dan menjalankan pola hidup sehat. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan tidak lupa yang paling utama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita renungi dengan kejadian virus corona yang melanda dunia. Apakah tempat yang bersih bisa membunuh virus corona? Banyak orang di negara Italia yang terserang penyakit virus corona. Sedangkan negara Italia itu adalah negara yang terbersih di Eropa. Apakah virus corona bisa mati dengan panas? Negara Iran, negara yang panas, banyak pula masyarakatnya yang terserang. Apakah hidup kehati-hatian akan tidak terserang corona? Pangeran Charles dan sebagian keluarganya terserang oleh virus corona. Bahkan kerajaan di Inggris ini adalah yang paling hati-hati, tapi kenapa terserang? Ini mungkin virus ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak manusia yang sekarang ini banyak yang takabur. Contohnya di Indonesia, orang beramai-ramai ingin menggantikan Menteri Pendidikan, ingin mempunyai Menteri Pendidikan yang pintar IT, dan Menteri Pendidikan pintar IT punya cita-cita ingin membangun supaya anak menuntut ilmu tidak ke sekolah. Sekarang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak libur, anak sudah 4 bulan libur di rumah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan membahas materi tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani yaitu kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luang. Bentuk latihan kebugaran jasmani ada 4. Yang pertama, latihan kekuatan. Yang kedua, latihan kecepatan. Yang ketiga, latihan daya tahan. Dan yang keempat, latihan kelenturan. Untuk latihan kekuatan. Latihan kekuatan atau strength training pada umumnya dilakukan dengan pemberian beban, baik beban internal atau dari tubuh sendiri, maupun beban eksternal, peralatan, misalkan peralatan fitness. Strength training adalah penggunaan resistensi, kontradiksi otot untuk membangun kekuatan daya tahan anaerobik secara otot dan otot rangka. Yang kedua, bentuk latihan kecepatan. Yang pertama, latihan sprint atau lari berulang-ulang. Yang kedua, shuttle run, lari bolak-balik. Dan yang ketiga, latihan polimetrik. Yang ketiga, latihan daya tahan. Latihan daya tahan endurance training merupakan latihan untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan.
Latihan daya tahan ada 4, yaitu diantaranya lari lintas alam atau cross country, yang kedua patlek atau speed fly, yang ketiga sirkuit training, dan yang keempat lari 12 menit atau 2,4 km. Lari lintas alam atau cross country. Lari lintas alam merupakan salah satu nomor lari jarak jauh yang dilakukan di alam terbuka, seperti jalan raya, pegunungan, pemukiman, atau hutan. Teknik lari lintas alam memiliki dasar yang sama dengan teknik lari jarak jauh atau maraton. Jarak tempuh dan waktu berlari harus dapat diukur dengan baik, sehingga dapat dipantau tingkat perkembangan dalam rangka penambahan beban atau kualitas latihan. Untuk patlek, speed fly. Patlek atau biasa disebut speed fly merupakan salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan. Latihan ini mengombinasikan berbagai bentuk atau jenis lari lambat, cepat, berkelok-kelok, lompat atau loncat. Untuk sirkuit training adalah latihan yang dilakukan dengan membentuk beberapa pos latihan. Setiap pos memiliki satu bentuk latihan dengan fungsi dan tujuan tertentu. Tujuan dari sirkuit training pada dasarnya adalah mengombinasikan beberapa bentuk latihan untuk meningkatkan beberapa komponen fisik secara bertahap dan berkesinambungan. Sirkuit training dapat dilakukan di lapangan alam bebas atau menggunakan mesin untuk latihan beban. Yang keempat, latihan kelenturan. Latihan kelenturan atau flexibility training dapat dikembangkan menjadi 2 bentuk latihan, yaitu peregangan dinamis dilakukan dengan menggerakkan anggota tubuh secara berirama atau dengan gerakan memantulkannya. Yang kedua, peregangan statis dilakukan dengan meregangkan tubuh atau anggota tubuh dan mempertahankan sikap tersebut tanpa bergerak untuk beberapa saat. Contoh peregangan dinamis. 1. Duduk selonjor dengan kedua kaki lurus. Usahakan untuk mencapai ujung jari kaki dengan jari-jari tangan sambil melakukan gerakan merenggut pinggang. Yang kedua, duduk dengan sikap lari gawang, kaki kiri lurus ke depan, kaki kanan dilipat ke belakang. Contoh yang ketiga, berbaring terlungkup, tangan dilipat ke depan, dada angkat kepala dan dada secara berulang-ulang setinggi mungkin ke atas. Yang keempat, sikap jongkok. Kedua tangan bertumpu di lantai, lemparkan kaki lurus ke belakang secara berganti kiri dan kanan. Yang kelima, berdiri kangkang, kedua tangan direntangkan ke samping, bungkukkan badan sambil tangan kanan menyentuh ujung kaki kiri, kembali ke sikap semula. Contoh peregangan statis. 1. Berdiri dengan kedua kaki rapat, bungkukkan badan sehingga jari tangan menyentuh lantai. Pertahankan sikap ini tanpa gerakan statis selama 20 atau 30 detik. Yang kedua, berdiri dengan kaki dengan lebar. Bungkukkan badan sehingga kedua tangan terlungkup di lantai. Pertahankan sikap selama 20 atau 30 detik. Itulah latihan untuk kebugaran jasmani.
Mohon maaf untuk materi yang sekarang sampai di sini, dan kita nanti anak-anak dulu kita praktekkan di lapangan di pertemuan yang kedua. Mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.